Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan simulasi untuk mengevaluasi performa reaktor Gibbs dengan menggunakan simulasi Aspen HYSYS dan Aspen Plus. Sebelum kami memulai simulasi, izinkan tim kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Untuk Firdian Bintang, bisa dimulai. Perkenalkan, nama saya Firdian Bintang Arjunurinta dengan NRP 508221155. Perkenalkan, nama saya Zalfa Alianur Aribah dengan NRP 5008221163. Perkenalkan, nama saya Edward Marloni Bahu dengan NRP 5008221171. Perkenalkan, nama saya Niklas Agung Raharjo dengan NRP 5008221195. Oke, berikut adalah beberapa konten yang akan kami bawakan. Yang pertama adalah simulasi reaktor isotermis menggunakan Aspen HYSYS, diikuti oleh reaktor adiabatis dengan masih menggunakan Aspen HYSYS. Lalu ada simulasi reaktor isotermis menggunakan Aspen Plus, dan yang terakhir simulasi reaktor adiabatis menggunakan Aspen Plus. Berikutnya kita akan melakukan simulasi reaktor Gibbs isotermis menggunakan Aspen Plus untuk H2O ditambah CO menghasilkan CO2 ditambah H2. Oke, di sini kita pertama mengatur komponennya dulu. Kita setup komponennya ada air, H2, hidrogen, karbon oksida, karbon monoksida, eh, dan karbon dioksida. Oke, di sini kita ke metode. Di sini kita atur untuk metode filter rekaman. Base metodenya kita menggunakan Peng-Robinson. Lalu kita lanjut ke parameter. Untuk parameter kita ke binary interaction. Lalu kita run terlebih dahulu. Sudah bisa lanjut? Oke, kita langsung ke simulasi. Oke, pertama kita atur dulu stream satunya. Lalu di stream kita setup streamnya. Di sini untuk temperatur kita menggunakan 50 derajat dan pressure-nya 2 bar. Untuk total flow basisnya kita menggunakan massa di 100 kg per hour. Lalu yang di sini kita menggunakan mass fraction, mole fraction. Kita di sini menggunakan mole fraction untuk H2, untuk produknya 0,5 untuk yang H2O. Lalu untuk eh, karbon monoksidanya juga 0,5. Oke. Di sini lalu kita lanjut ke main flowsheet lagi kembali. Kita di sini atur kita pasang reaktor Gibbs-nya. Lalu kita mengrekonekkan. Stream 1 kita kita connect ke reaktornya. Lalu di sini kita atur setup untuk bloknya. Untuk pressure-nya tadi kita pasang di 2 bar, kita setup di 2 bar untuk temperaturnya di 50 derajat Celcius. Lalu kita lanjut ke Oke, setelah kita reconnect-kan stream satunya, kita juga akan memasang stream 2-nya. Oke. Lalu kita lanjut untuk meng-setup bloknya. Oke, untuk di blok B1 kita atur di tekanan 2 bar dan temperatur 50 derajat. Lalu kita lanjut ke model analisis tool. Kita akan meng-setup sensitivity-nya. Oke, di sini sensitivity-nya yang pertama yaitu blok var, blok B1. Ini kita akan mengatur variabel temperatur. Ini kita akan mengatur variabel temperatur. Oke, start point-nya di 50 derajat Celcius, end point-nya di 150 derajat Celcius. Lalu untuk increment-nya kita buat di 5 derajat, setiap 5 derajat Celcius. Oke, berarti di sini kita tambahin define.
Untuk variabel pertama itu kita memiliki uh, key. Di sini untuk kita key-nya itu kita pasang block var, kita setup menjadi block var untuk B1 dengan variabel key calc. Oke, unitsnya kita ubah ke kilojoule per hour. Lalu kita juga tambahkan variabel yang kedua itu ada H2prod. Untuk H2prod oke, di sini setelah itu kita tambahkan variabel yang kedua yaitu untuk H2 produk. H2 produk sini kita akan menggunakan mass flow dengan stream 2. Komponennya H2. Untuk unitnya udah di kilogram per hour, baru kita tambahkan juga untuk CO2 prod. Untuk CO2 prod kita juga di sini masih sama. Kita menggunakan mass flow stream 2. Untuk komponennya CO2. Oke. Kita ulangi lagi uh, untuk airnya H2O, H2O fit, ya kan? Sorry. H2 produk tetap. H2 produk, H2 produk. Di sini kita masih menggunakan mass flow. Oke. Ya, di sini kita sudah punya 3 variabel yang berbeda. Kita tambahkan lagi untuk C, CO fit. Ya kan? Oke, di sini kita tambahkan untuk variabel berikutnya CO product. Di sini masih kita menggunakan mass flow. Di sini kita tambahkan untuk variabel yang terakhir karena kita ingin mencari tahu temperatur outnya. Di sini kita pasang variabel temperatur dengan tipe block var, stream var. Stream var. Oke. Terus stream 2. Oke, variabelnya temperatur. Oke, setelah kita sudah punya 5 produknya, kita akan setting di tablet. Untuk yang pertama, kita punya key. Oke, untuk yang kedua, kita punya H2 produk. Yang ketiga, kita punya CO2 produk. Yang keempat, kita punya H2 produk, H2O produk. Ini yang kelima kita punya CO produk. Lalu yang keenam kita punya temperatur out. Oke, di sini kita masih belum bisa ngerunning karena di define ini masih ada indikasi ada required input incomplete. Kita masih punya salah satu komponen yang belum lengkap. Di sini kita tahu bahwa untuk variabel CO produk ini kita belum masukin komponennya, maka akan kita tambahkan langsung saja. Oke, setelah semuanya sudah siap, kita langsung running. Oke, lalu kita bisa lihat di resultnya. Oke, ini sudah kita dapatkan semua untuk evaluasi reaktornya secara isotermis.
Di sini ada variabel satu, eh, suhu masuk. Di sini ada eh, eh, Q, H2 produk, CO2 produk, H2 produk, CO produk, dan temperatur saat keluar. Kita juga bisa lihat di main flow sheet, ini bisa kita pasang temperatur, tekanan, mass flow-nya, dan mode flow rate. Ini, oke. Di sini juga bisa kita analisis juga kalau misalnya eh, di reaktor ini heat duty yang bekerja itu sebesar 2.869,41 kJ per hour, dan untuk mass balance-nya ini kita bisa analisis juga kalau misalnya ini sudah balance ya, massa yang masuk 100, secara neraca massa yang masuk itu 100, yang keluar itu 100, jadi ini udah balance. Oke, sekian untuk simulasinya jika kita menggunakan reaktor untuk yang sifatnya isotermis. Oke, baik, saya akan melanjutkan em, soal yang kedua, yang B, yaitu adalah evaluasilah suhu akhir produk untuk minimal 5 titik range suhu awal reaktan untuk reaktor adiabatis Q sama dengan 0. Oke, pertama kita masukin ke komponen. Oke, pertama kita masukin komponennya H2O, terus kita masukin CO, terus CO2, serta H2. Selanjutnya kita ke method, terus ke base method. Ya, kita tekan pengrop. Terus kita pilih pengrop. Terus kita ke parameter, ke binary interaction. Terus kita run. Selanjutnya kita ke simulation. Nah, untuk di simulation kita membuat stream 1. Oke. Terus kita ke stream satunya. Nah, kita setting temperatur itu 50 Celcius dan pressure-nya 2 bar. Dan total flow basisnya kita pilih yang mass. Total flow rate-nya 100. Setelah itu kita atur di mass flow. Oh, sorry, mole fraction. Setelah itu kita masukkan value-nya 0,5, terus CO-nya 0,5, terus CO2-nya udah kita biarkan, terus kita ke blocks. Oh, kita ke main flow sheet, kita siapkan reaktor Gibbs-nya, dan kita reconnect destination, pilih, terus kita ke B1, blocks B1, terus kita atur pressure-nya. Karena ini adiabatis, maka kita set heat duty-nya menjadi 0, dan itu kilojoule per hour satuannya. Setelah itu kita ke main flow sheet, kita pilih lagi stream, kita sambungkan streamnya, reconnect, ya, connect source. Nah, terus kita ke sensitivity, terus ke S1-nya, terus kita ke new, terus kita pilih tipenya itu stream var,
Terus kita atur streamnya itu stream 1, variabelnya temperature. Terus kita setting start point-nya itu 50. Terus endpoint-nya 150. Buat increment-nya itu kita kasih 5. Setelah itu kita ke define. Nah, kita masukin ke variabelnya. Nah, variabelnya yang pertama itu ada key, kita tulis key. Terus tipenya kita pilih yang blok var. Terus kita masukin ke blok B1. Variabelnya kita pilih key calc. Terus unitsnya kita pilih kilojoule per hour. Setelah itu kita masukin lagi variabel baru, itu CO2 product. Oke. Terus kita pilih juga tipenya, itu mass flow. Terus kita masukin ke stream yang kedua. Terus komponennya yang CO2. Nah, terus kita masukin lagi enter variable untuk mendefine-nya, yaitu kita masukin H2. Sama juga kita masukin mass flow, terus streamnya yang 2, terus komponennya yang H2. Oke, kita masukin lagi ke H2O product. Terus itu ke mass flow. Terus streamnya itu yang kedua juga tetap. Terus komponennya kita pilih yang H2O. Terus kita masukin CO product. Oke. Terus masuk ke tipe. Itu kita mass flow. Terus stream juga ke stream 2 lagi. Terus kita ke komponen yang CO. Oke. Setelah itu kita masukkan temperatur out-nya. Temperatur keluarnya itu kita oke. Terus pilih tipe. Kita ke stream var. Terus kita pilih yang streamnya yang kedua. Terus variabelnya temperature. Oke, kita lanjut lagi. Kita tekan tabulate. Nah, di kolom ini kita masukin key. Kita masukin yang kedua ada CO2 produk. Terus kita masukin yang ketiga ada kita ketik H2 produk. Terus yang keempat kita ketik lagi H2O produk. Terus yang kelima kita ketik lagi CO produk. Oke. Setelah itu kita masukin yang terakhir itu temperatur out-nya. Oke. Setelah itu kita run. Oke, setelah itu kita ke result. Didapatkan hasil timeout itu 31,65, di mana terlihat bahwa pada saat proses adiabatis terjadi penurunan suhu. Dan jika kita ingin melihat neraca masanya, kita bisa tekan di result. Nah, di sini bakalan terlihat di mana terlihat yang mana masa masuk sama dengan 100, maka out sama dengan 100, yang dimana terjadi
yang dimana terjadi neraca yang ada di dalam proses ini. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Simulasi berikutnya saya akan menjelaskan simulasi menggunakan Aspen HYSYS dengan reaktor Gibbs untuk water shift gas reaction, di mana reaksinya itu adalah air ditambah karbon monoksida yang akan menghasilkan gas karbon dioksida dan hidrogen. Oke, untuk menggunakan HYSYS sendiri, pertama-tama kita bisa memilih komponen apa saja yang ada pada reaksi tersebut, di mana kita bisa mencari untuk reaksi reaktannya itu ada H2O, lalu ada karbon monoksida, ada karbon dioksida, dan hidrogen. Setelah komponennya sudah lengkap, kita akan memilih fluid packages yang disediakan oleh HYSYS. Pada metode kali ini kita akan menggunakan Peng-Robinson. Baik, maka di sini sudah terchecklist semua dan kita bisa lanjut ke dalam proses simulasi. Untuk simulasi sendiri kita akan menggunakan reaktor Gibbs. Dan di sini untuk menyeting feed dan output dari reaktor tersebut, kita bisa menekannya dengan mengklik 2 kali pada reaktor tersebut dan menyetingnya di sini stream. Kita akan mengganti dengan index feed. Lalu untuk vapor sendiri kita akan tetap menamainya vapor, lalu dan untuk liquidnya sendiri kita akan tetap namanya liquid output. Dan di sini kita akan menambahkan energi dengan variabel Q. Selanjutnya kita akan ke bagian worksheet dan menyeting feed yang masuk ke dalam reaktor tersebut. Untuk kasus sekarang kita akan mengambil contoh dengan temperatur pada 50 derajat Celcius, lalu untuk tekanan 2 bar. Lalu untuk mass flow-nya sendiri kita akan menggunakan 100 kg per jam dengan rincian mol, fraksi molnya adalah dengan H2O sebanyak 0,5 dan CO sebanyak 0,5. Oke, setelah tahap ini terselesaikan, maka kita bisa masuk ke dalam output, yaitu dalam fase vapor, di mana kita akan menggunakan fase isotermis, di mana suhu input akan sama dengan suhu output. Maka di sini kita akan mengatur temperaturnya menjadi 50 derajat. Maka kita bisa menganalisis dari worksheet yang sudah ada. Kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan mass flow, di mana yang tadi semula adalah 100 kg per hour pada feed, akan keluar pada 2 fase, di mana terdapat fase liquid dan vapor. Dan untuk fase liquidnya itu sebanyak 6,54 kg per hour, dan untuk vapornya sendiri adalah 63,46 kg per hour. Lalu kita di sini bisa melihat heat flow-nya, di mana heat flow-nya untuk fase liquid adalah sebesar minus 1,378 dikali 5 kilokal per jam, dan untuk vapornya itu adalah min 6,58 dikali 10 pangkat 0,04 kilokal per hour. Oke, setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan di sini untuk data fraksinya dari produk itu, dari reaktan terlebih dahulu, dari yang kita input pada awal itu 0,5 untuk H2O dan fraksi sebesar 0,5 untuk CO, akan menghasilkan pada fase liquid, di mana akan terbentuk 100% H2O, di mana fraksinya 1, dan untuk fase vapor akan terbentuk H2O sebanyak 0,0623, dan untuk karbon monoksida pada fase vapor fraksinya adalah 0,9377. Sekian untuk simulasi menggunakan Aspen HYSYS untuk water shift gas reaction pada kondisi isothermal. Dan untuk
Simulasi berikutnya akan dilakukan teman saya untuk proses pada adiabatis atau Ki sama dengan nol. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi reaktor adiabatis menggunakan Aspen-Hayes dengan reaksi H2O plus CO menghasilkan CO2 plus H2. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen list. Kita masukkan komponen-komponen yang akan dimasukkan. Yang pertama tadi ada H2O. Oke, add. Selanjutnya kita ada CO. Add. Terus selanjutnya kita ada CO2. Terus yang terakhir ada hidrogen. Nah, oke. Komponen list sudah terchecklist biru, masuk ke fluid package, terus add. Kita cari Peng-Robinson. Nah, udah checklist biru, masuk ke simulation. Terus kita cari reaktor, ini yang Gibbs kita tarik. Kita klik 2 kali, kita geser. Streamnya kita ganti feed. Terus vapor outlet-nya kita ganti ke liquidnya, kita ganti liquid. Dan nantinya kita ganti key. Oke, selanjutnya kita masuk ke works. Oh, kita key dulu karena diabatis. Ke key. Nah, diabetes, heat flow-nya kita ganti 0. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke key dulu. Karena diabetes, heat flow-nya kita nolin. Oke. Ke 0. Terus kita masuk ke lagi. Kita masuk ke bagian worksheet. Kita ganti temperaturnya menjadi 50 derajat Celcius. Terus kita pressure-nya kita ganti menjadi 2 bar. Oke. Selanjutnya kita ubah mass flow-nya menjadi 100. Oke. Terus pencet 2 kali. Nah, kita ubah menjadi composition basisnya mole fraction. H2O-nya jadi 0,5. 0,5. Oke. Terus bagi CO-nya juga 0,5. Oke. Nah, terus ke komponen. Oke. Nah, setelah itu kita oke. Kita lihat setelah itu kita ketahui bahwa pada temperatur 50 derajat Celcius, suhu liquidnya yaitu 50 dan pada vapornya 50 derajat dan pressure-nya antara feed, liquid, dan vapor tetap 2 bar dan heat flow-nya mendekati 0. Oke, terima kasih. Demikian presentasi simulasi Aspen HYSYS dan Aspen Plus dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Dari kami, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.